Selamat datang di materi pembelajaran TBFA. Kali ini kita akan membahas terkait dengan non-deterministic finite automata atau disingkat dengan NFA. Jadi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan DFA, yaitu deterministic finite automata. Kali ini kita akan belajar terkait dengan NFA. Sebenarnya apa bedanya NFA dan DFA? Kalau di NFA, di non-deterministic automata, itu keluarannya bisa sekaligus ada dua gitu dalam satu waktu gitu ya. Ini contohnya dari key I itu bisa outputnya dalam waktu bersamaan nilai satu itu keluar bersamaan gitu ya. Nah ini di DEFA tidak bisa kondisi seperti ini. Berikut kita akan membandingkan bagaimana DEFA dan NFA ya. Yang ini adalah yang di atas, ini adalah DFA ya, ini DFA, dan kemudian yang ini NFA ya. Kalau di NFA dari Q0 itu bisa keluar string 0 dan 0 ya dalam waktu bersamaan ya, dalam dari state itu bisa keluar. Tapi kalau di DFA itu tidak tidak memungkinkan atau itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Jadi dari satu state hanya boleh keluar string yang berbeda gitu ya. Kalau di NFA dari satu state itu bisa outputnya keluarannya string yang sama. Nah ini jadi ini bedanya DFA dan NFA. Kalau NFA dia dalam waktu yang bersamaan bisa terjadi state yang sama, keluaran yang sama seperti itu. Ini adalah sebuah contoh otomaton ya untuk NFA ya. NFA non-deterministic automata. Jadi automata ini menerima semua string ya, tapi yang diakhiri oleh 01. Jadi hanya string yang berakhir dengan 01 dia akan terima. Jadi dalam kondisi Q0 ya, kalau ada string 0 dia bisa menuju Q1 atau dia bisa menuju dirinya sendiri lagi gitu ya. Nah kemudian di Q1, dari Q1 kalau ada string 1 dia bisa menuju Q2 ya. Jadi dengan inisial 0 maka ketika dia di Q1 ada action masuk 1, maka dia akan berakhir dengan 01 sehingga dia sampai di pada final state. Dengan otomaton seperti ini ya, jadi ini adalah otomaton yang sudah ditentukan ya, maka kita bisa mengevaluasi bagaimana string 0, 0, 1, 01 itu diproses seperti itu ya. Nah ini ada 5 string, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah kita lihat ketika 0 masuk di key 0 maka dia bisa menuju key 0 ya, dari sini ya. Kalau untuk 0, nah ini bedanya NFA ya, satu input string yang sama bisa keluar dari satu string yang sama, dan itu tidak bisa dilakukan di DFA. Nah itu di NFA bisa dilakukan ya. Jadi 0 dia bisa ke 0 atau ke 1. Nah di 0 atau di 0 ya, di key 0 masuk lagi 0 ya, dari 0 dia bisa ke key 0 atau di key 1. Tapi di key 1 ya, di key 1 ketika masuk 0 ya, di sini kita lihat ketika 0 sebagai masuk
masukkan ya, dia start ya. Jadi 0 tidak bisa kemana-mana gitu. Nah kemudian berikutnya inputnya adalah 1 gitu ya. 1. Kalau di key 0 ya, kalau ada 1 dia bisa kembali ke key 0 ya. Kalau di key 1, kalau inputannya 1 dia kembali ke key 2. Nah kemudian 0 lagi, 0 di key 0 dia ke 0, ke key 0. Tapi di key 2 ada masukan 0, dia start. Berikutnya yang 1 ya, yang 1 key 0, kalau 1 dia tetap ke key 0, atau kalau di key 1, kalau 1 dia tentu ke key 2. Nah ini bagaimana otomaton NFA ini memproses 001 ya. Nah ini diproses di sini, ini diproses di sini, 0 diproses di sini, 1 diproses di sini gitu ya. Jadi ini sebuah contoh NFA ya. Nah, secara formal NFA itu kita bisa definisikan ya, dan dia terdiri dari 5 tuple juga ya, sama dengan DFA. Ada finite set state ya, kemudian ada finite set input symbol, kemudian ada start state ya, kemudian ada set accepting state ya, jadi final state-nya bisa lebih dari 1, kemudian ada transisi state. Jadi secara formal dia kita tuliskan seperti ini gitu ya. Nanti kita lihat berikutnya bagaimana contoh otomaton tadi yang hanya bisa menerima string yang hanya berakhir dengan 01, kita formalkan gitu ya. Kita formalkan bagaimana penulisannya. Ya, secara formal otomaton NFA ini otomaton NFA kita bisa definisikan ya secara formal ya, menurut definisi yang sudah tadi kita uraikan ya. Jadi di sini akan ada himpunan state-nya ya, himpunan state. Kalau kita lihat di sini ada Q0, Q1 dan Q2. Kemudian ada input stringnya 0 dan 1. Kemudian ada start state di Q0. Kemudian ada final state di F ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada transition state ya, delta. Nah, kemudian kita bisa gambarkan kondisi ini otomaton ini dalam transition state gitu ya. Jadi di key 0 ada masukan 0, maka dia akan ke key 0 dan ke key 1. Kalau ada di key 0 ada masukan 1, dia hanya kembali ke dirinya sendiri. Jadi ada himpunannya. Nah ini kalau di 0 ya, ini tanda startnya. Kemudian kondisi di key 1, kalau ada 0 dia tidak kemana-mana ya, maka himpunan kosong seperti ini. Kalau dia di key 2, kalau dia masuk inputnya 1, dia menuju key 2. Nah, bagaimana kalau di Q2? Di sini kita lihat tidak ada state ya yang keluar dari Q2. Jadi 0 dan 1 dia sama-sama himpunan 0. Nah, ini bagaimana kita menggambarkan transisi diagram ke dalam transisi state. Ya, jadi untuk nilai yang sama dia bisa menghasilkan mengarah ke state yang berbeda. Nah, ini yang membedakan dia dengan NFA gitu ya. Untuk state yang input yang sama dia bisa menuju state yang berbeda. Perbedaan DFA ya, DFA dan NFA itu bisa kita lihat dari transition functionnya gitu ya. Ini adalah contoh dari DFA, kemudian ini contoh dari NFA ya. Sama-sama mempunyai start,
sama-sama punya final ya. Tapi kalau kita lihat untuk input yang sama, dia hanya menghasilkan state tunggal gitu ya, state satu state ya. Tapi kalau di NFA dia bisa menghasilkan lebih dari satu state untuk input yang sama. Artinya return dari delta function ini, return dari transition function ini itu di NFA bisa lebih dari satu ya returnnya ya, return dari delta itu bisa lebih dari satu. Kalau ini returnnya tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih besar dari satu, itu tidak boleh. Nah ini contohnya di NFA ini tadi ya, ketika ada di key 0 dia masuk nilai 0, dia kembali ke dirinya sendiri ya. Kemudian 0 juga dia bisa menuju key 1 gitu. Nah ini yang membedakan NFA dan DFA.